Halo semuanya, selamat datang di podcast Pulang Kuliah bersama gue Fajar. Jadi yang akan menemani kalian para jomblo-jomblo yang di luar sana, yaitu teman-teman dari kelas A1 kelompok 14. Apa yang akan mereka bahas? Check it out. Halo guys, selamat datang di podcast Pulang Kuliah. Di sini kita akan membahas tentang apa saja sih mata kuliah yang ada di jurusan Teknik Komputer. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, baiknya saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Chelsea Gracia sebagai host yang akan memandu jalannya podcast ini. Dan di sini kita akan kedatangan 2 bintang tamu dari mahasiswa jurusan Teknik Komputer, yaitu ada Akbar Haki Nasrullah dan Ibnu Khairus Soleh. Oke, mungkin bisa rincinya memperkenalkan diri, dipersilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Akbar Haki Nasrullah, angkatan 2021 Teknik Komputer. Dan saya Ibnu Khairus Soleh, angkatan 2021 Teknik Komputer. Wah, angkatan 21 ya. Berarti udah ada 4 semester ya selama Ya, mulai benar dari sekali. Iya, oke. Ya, Oke. apa ya? Angkatan 21 semester 4. Berarti selama semester 4 nih apa aja sih yang udah kalian rasain masuk di jurusan Teknik Komputer tuh? Dari saya ya alhamdulillah dari semester 1 sampai semester 4 alhamdulillah lancar. Wah, lancar ya. Tapi ada di semester-semester yang ada masalah atau kendala, baik itu di MK maupun di rumah tangga itu. Wah, sudah beristri. Sudah. Di keluarga maksudku, bukan rumah tangga. Salah fokus itu. Iya, maaf. Dan Oh, gitu ya. iya, lanjut saudara Akbar. Oke, dari gimana ya dari perkuliahan dari selama 4 semester ini ya. Oke, di banyak tantangan sih dari awal semester itu. Kan apalagi kan semester awal semester 1 itu kan itu masih zaman-zamannya corona gitu. Oh, dapat corona juga ya? Iya. Angkatan 21. Oh iya. Oke, di angkatan 2021 kan itu baru kita ini kan jurusan baru awal tuh. Banyak sekali tekanan kita kan untuk menjadi yang terbaik itu bagi jurusan gitu. Wah, ya apalagi angkatan pertama kan. Iya. Belum ada maba, belum ada senior. Nah, oke. Kesan pertama kalian selama masuk di jurusan Teknik Komputer, apa ada tidak sesuai dengan ekspektasi kalian seperti mata kuliahnya atau hal-hal apa aja gitu yang ada di jurusan Teknik Komputer? Oke, dari saya semenjak awal masuk di Teknik Komputer, saya kan masuk di Teknik Komputer itu jalur SNPTN, yaitu angkatan 2021. Oke, di saat awal masuk tuh di saya tuh kan sebetulnya saya enggak mengambil Teknik Komputer tuh pertama. Jadi saya mengambil utama tuh saya mau tuh matematika, jurusan matematika, yaitu jurusan matematika di Universitas Negeri Yogyakarta. Wah, jauh ya. Ya, begitulah. Tapi ya karena dari orang tua juga tidak diperbolehkan dan saya juga cemas juga sih sama sebagai anaknya juga cemas kepada orang tua kan semakin tua renta gitu kan. Anak satu-satunya kah? Ya, paling diharapkan saya juga gitu. Itu karena ekonomi kah atau seperti apa? Ya, dari ekonomi juga agak kurang untuk masuk di sana kan, apalagi UKT sana kan lumayan tinggi di daerah Jawa gitu. Iya sih. Jadi saya memilih UBT di sini kan. Dan untuk kesan pertama kali saya masuk nih di Teknik Komputer kan, awal masuk sih masih mau masuk matematika di Universitas Borneo nih. Iya. Oh, rencana mau pindah gitu kah? Iya, sebelum saya lihat-lihat kan di SN itu ada pilihan pertama dan pilihan kedua, disuruh memilih gitu kan. Nah, itu pilihan pertama sama yang kedua tuh apa saja? Nah, pertama itu kan masih bingung-bingung gitu antara memilih matematika, teknik sipil, dan ada manajemen gitu kan. Belum terlalu lihat teknik komputer. Kalinya ada teknik komputer di bawah. Jadi saya langsung atas kemauan diri sendiri gitu memilih teknik komputer. Dan pilihan kedua saya yaitu manajemen. Wah, manajemen ya. Kalau dari saya sendiri masuk kuliah tuh melalui jalur mandiri. Jadi yang paling terakhir lah sudah itu jalur mandiri. Habis itu pilihan saya teknik komputer sama mesin dulu. Oh, mesin. Iya, kenapa? Karena mesin, karena bapak saya tuh sukanya perbaiki mobil dan semacamnya. Jadi Mau mungkin ikut jejaknya ya. iya, mungkin
siapa tahu suatu saat bisa bantu orang tua juga Iya. dalam usahanya. Bisa juga buka bengkel tuh kan. Iya, bisa buka Artinya- bengkel dan semacamnya. Artinya ada minat di bidang otomotif gitu ya. Iya, bidang otomotif. Dan teknik komputer, kenapa teknik komputer? Karena pengen aja gitu. Kayak seru aja ikut teknik komputer kan, Seru. banyak materi-materi yang menyenangkan seperti coding, kayak keren gitu nah. Artinya bisa ngoding nih kita. Insya Allah. Masalah bisa. ngoding itu. Oke. Oke. Jurusan teknik komputer ya. Di jurusan teknik komputer nih kan baru di Universitas Borneo nih. Iya. Nah, berarti dia baru pertama kali juga ada di Kalimantan Utara ya. Ya benar sekali. Nah, kalian ini kan udah ada 4 tahun nih di jurusan teknik 4 tahun, 4 semester di Iya, jurusan iya. teknik komputer. Nah, apa aja sih mata kuliah yang ada di jurusan teknik komputer? Boleh diceritain. Oke, di semester 1 itu masih ada fisika, kalkulus, elektronika dasar, dan algoritma pemrograman. Itu kalau dari rata-rata untuk yang pertama di semester awal tuh perkenalan dari teknik komputer sendiri sih. Nah itu kan, dan sisanya rata-rata mata kuliah mirip sekali dengan pelajaran yang di SMA gitu. Iya. Seperti fisika ada kan di SMA gitu. Dan kalkulus itu mirip sekali dengan matematika. Perhitungan juga kan? Iya benar. Oke. Kalau untuk Ibnu? Dan dari saya sendiri banyak MK-MK yang saya suka juga seperti basis data itu di semester berapa ya? Dia semester 2. 2. Oh iya, semester 2. Dan semester ini ada multimedia kan? Iya, Multimedia sama DBMS. Apa itu DBMS? Database Management System. Iya. Di situ banyak sekali pembuatan seperti program coding ataupun program pembuatan kasir gitu. Sistem pembayaran dan semacamnya. Baru ada MK Jarkom, jaringan komputer, ya kan? Di situ kita mempelajari tentang jaringan-jaringan. Di situ nanti kita bisa mengetahui cara seperti perakitan komputer, mengatur jaringan dan semacamnya. Nah, oke. Berarti kalian udah sejauh ini udah banyak belajar tentang sistem jaringan, Iya. terus desain basis data. Nah, jadi membahas tentang mata kuliah. Ini di kalian itu ada apa aja sih mata kuliah peminatan yang kalian inginkan gitu nah, yang kalian kayak benar-benar suka juga? Oke, kalau pertama kali untuk membahas mata kuliah peminatan gitu ya. Iya. Untuk pertama kali saya sih minat gitu mata kuliah tuh yaitu keamanan jaringan. Wah, itu gimana tuh keamanan jaringan? Keamanan jaringan tuh pas semester 1 gitu kan kita suruh memilih kayak Oh, beda sama jaringan komputer tuh ya? nanti kalau untuk keamanan jaringan itu ada di semester 6 untuk memilih mata kuliah pilihan gitu. Artinya apa yang kau minat akan dipilih di mata kuliah pilihan tersebut itu. Wah, oke. Nah, di situ kan pertama kali saya tuh memilih keamanan jaringan. Artinya otomatis kita mempelajari tentang jaringan-jaringan komputer gitu dan dasar-dasarnya dari komputer kayak seperti jaringannya juga dasar-dasar jaringan gitu. Tapi semenjak dari beberapa semester yang saya lalui itu kan lambat laun kayak untuk keamanan jaringan tuh agak kurang. Jadi saya berpindah minat gitu. Yang pertamanya awalnya keamanan jaringan jadi mengganti ke Internet of Things atau IoT gitu. Jadi Kenapa kurang? Emang nggak sesuai ekspektasinya gitu kah awal-awal? ya awal-awal sih kan mempelajari keamanan jaringan gitu kan masih kurang. Sedangkan keamanan jaringan itu mulai di semester 3. Yaitu sistem operasi kan. Nah, itu kayak sudah agak kurang gitu minatnya, jadi lebih ke IoT lebih banyak pengembangan kan inovasi gitu kan. Wah. Jadi saya suka gitu ada inovasi-inovasi terbaru gitu. Terus yang lama dilupain gitu ya? Ya juga kita harus juga mempelajari juga
tidak harus juga lupakannya. Oh, kira bakalan Jadi ditinggalkan. Oke. saudara Akbar nih lulusan dari mana? Oke, saya nih lulusan. Kenapa bisa tertarik dengan seperti elektronika gitu, matematika? Ilmu IoT. Oke, itu kan saya kan lulusan dari SMA itu jurusan IPA gitu. Jadi berhubungan dengan matematika gitu kan, berhubungan apa sih namanya tuh kelistrikan tuh kan. Iya. Ya dari bapak saya juga itu saya juga suka tentang perlistrikan juga gitu. Jadi udah pernah buat robot Iya. atau semacamnya? Kalau robot sih belum pernah, tapi kayak sering lihat-lihat Merakit. aja. Lihat orang merakit gitu kan kayak seru gitu kan. Membahas-bahas sensornya, sensor geraknya seperti apa gitu kan. Artinya Keren. di mata kuliah peminatan saya ini yang saya minati untuk mendapatkan untuk IoT itu kita akan mempelajari seputar dengan sensor-sensor gitu kan. Artinya baru tuh kita mempelajari apa lagi? Entah. Mempelajari tentang dasar sistem kontrol seperti apa gitu kan. Artinya yang serba-serba elektronika gitu. Artinya untuk memasuki ke dunia IoT kan kita mempunyai dasar juga. Selain itu mempunyai dasar seperti elektronika dasar, elektronika lanjutan seperti rangkaian digital gitu dan sensor-sensor. Iya. Jadi untuk pelajari itu juga selain itu juga dibutuhkan juga pemahaman tentang jaringan gitu, tidak hanya tentang listrik juga. Gitu. Oke. Kalau untuk Ibnu, Kok dari saya sendiri, apa tadi pertanyaannya? mengapa memilih peminatan? Apa ada Peminatan. peminatan Oh. yang sangat diinginkan atau disukai gitu? Itu materi atau MK-MK yang berkaitan dengan editor atau codingan dan semacamnya. Bisa juga yang buat rakit-rakit komputer itu MK apa biasanya? Elektronika dasar, iya. Seperti elektronika dasar dan semacamnya. Nah, sejauh ini apa udah pernah ngerakit? Kalau boleh tahu ngerakit apa aja? Tidak Dan ada. untuk pribadi sendiri? Tidak Ada ya? pernah. Paling cuman buat codingan seperti sistem kasir di toko, sistem kasir di pelabuhan, speed kayak gitu dan semacamnya. Artinya ini lebih ke software ya artinya. Iya, Ya, lebih- software. Dan hardware juga Lagi mau pelajari iya, kita. lagi mempelajarin. Oke. Nah, terus tuh apa sih manfaat mata kuliah yang kalian ambil itu? Apa ada manfaat terkhususnya gitu untuk kedepannya bagi kalian? Dari saya sendiri banyak sekali nanti kita setelah lulus ya. Banyak sekali manfaat-manfaat dari pelajaran-pelajaran yang kita ambil nanti di MK apa? MK peminatan ini. Bisa kita buat membuka toko Elektronik. ya gitu elektronik, memperbaiki komputer, membuat sistem jual beli kayak di toko-toko. Oh, toko visual komputer tuh ya? Ya, karena saya punya teman tuh dia juga jurusan teknik komputer, lulusan lah S1. Tapi dia buka toko aja. Di samping dia membuka toko, dia juga memperbaiki Oh, seperti sebagai PC. teknisi gitu ya? Iya. Oh, Sampingannya gitu. Iya. Jadi kalau ada yang butuh tinggal chat dia ya. Nanti dia datang ke tempat tersebut baru membuat program yang diinginkan oleh konsumennya, dia buat seperti itu. Oh, jadi saudara Ibnu pengen seperti itu juga? Iya. Oh, wah. Jadi punya pekerjaan sampingan seperti itu dari sampingan utama. Oh, dari sampingan utama ya bisa menjadi pekerjaan utama ini. Iya, kalau di Insya Allah ya, insya Allah. Dan dari Akbar sendiri kayak mana? Oke, apa tadi manfaat apa tadi? Mengambil mata kuliah tersebut untuk depannya. Oke, di jurusan teknik komputer kan itu banyak sekali peminatannya. Kalau jika mengambil tentang programming, artinya kan kamu menjadi programmer gitu. Kalau jadi menjadi
konsultan ada juga bisa jadi, atau web designer. Iya, iya. Oke. Nah di situ saya akan coba menjadi itu aja, IoT designer ya, atau menjadi yang untuk merancang aja, untuk saya bagian hardware gitu kan, merancang, merakit gitu. Jadi bidang saya di situ sih. Ya bisa mau di perusahaan besar gitu, mau lanjutnya gitu. Oh, Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari sosmed ya, sosmed IG. Nah, di situ ada pertanyaan tentang pernah gak sih nyesel masuk di teknik komputer gitu. Boleh dijawab dari mungkin saudari Akbar maupun Ibnu? dari saya sendiri tidak ada penyesalan sama sekali. Namanya juga kita menuntut ilmu ya. Tidak Iya. ada yang namanya ilmu tuh tidak berguna. Rata-rata semuanya itu ilmu tuh berguna. Oke. Jadi tidak ada rasa penyesalan bagi saya. Wah, keren juga sih. Kalau dari saya sih terkait dengan nyesal nggak sih di masuk teknik komputer, untuk pertama kali sih menyesal sih kalau pertama kali, tapi untuk awal aja untuk saya menyesal gitu. Pas sudah selanjutnya gitu kan, berjalannya semester gitu tidak ada lagi sudah penyesalan gitu. Karena Kayak mungkin sudah basic ya. merasa ada yang nyaman gitu di mata kuliah gitu kan, jadi tidak ada penyesalan lagi, sudah cuma di awal aja penyesalannya. Nah, oke, itu pertanyaan dari Kalmeido. Nah, lanjut ada untuk pribadi saya, first impression saya yaitu kayak wah masuk gitu ya di jurusan teknik komputer tuh, ternyata seperti ini ya di jurusan teknik komputer gitu. Kayak wah aja. Nah, oke, lanjut. Di situ ada pertanyaan oleh dari Nur Hasanah, yaitu bagaimana pendapat kalian tentang orang-orang yang merasa salah jurusan? Nah, mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Kalau bagi saya yaitu sebenarnya gini, mereka yang merasa salah jurusan itu karena mereka awalnya hanya mencoba, bukan memang benar-benar kayak seperti saya mau masuk di jurusan teknik komputer gitu. Mengapa dia merasa salah jurusan itu? Karena dia sebenarnya cuman hanya sekedar mencoba. Nah, kalau udah tahu rasanya seperti ternyata seperti ini ya jurusan teknik komputer susah, MK-nya seperti ini. Nah, disitulah dia merasa salah jurusan. Nah, kalau untuk saudara Ibnu, Bagaimana pendapat kalian tentang orang-orang yang merasa salah jurusan? Kalau dari saya sendiri, tetap jalani aja walaupun itu pahit. wah gitu. Pahit ya. Iya. Kayak kita ambil MK teknik komputer ya, banyak MK yang kita tidak pahami Iya. dan tidak kita mengerti. Apalagi baru kan juga. Iya. Nah, itulah Nanti salahnya. kita tidak tahu kedepannya kita akan jadi apa. Iya sih, oke. Ada lulusan teknik mesin nih malah jadi apa? Jadi pengurus apa? Di kota gitu, jadi kayak DPR dan semacamnya. Padahal mesin. Ya itulah Iya. tidak bisa disangka-sangka juga kan. Iya. Iya sih, ya benar. Jadi jalani aja. Menurut saya jalani aja seperti itu. Oke, nah, ini ada pertanyaan lagi dari beberapa tim kreatif, yaitu kalian pernah gak sih kepikiran untuk pindah jurusan? Nah, gimana menurut kalian? Oke, dari saya sih kalau soal pindah jurusan tuh pernah ada sih mau pindah jurusan gitu. Pas semester 2 gitu kan sudah kayak lagi drop-dropnya gitu kan. Lagi semester 2 tuh lagi dropnya juga sih. Karena banyak tugas gitu ya, Bukan jadi karena tugas sih, lebih ke ada keluarga kan. Gitu ada drop-dropnya, sudah mau pindah jurusan, bahkan mau berhenti juga sih. Iya, iya. oke, Tapi karena ya
dari saya sudah kuatkan tekad saya untuk berkuliah gitu kan, Iya, tetap. apalagi saya yang paling diharapkan gitu, saya tetap lanjut gitu. Karena anak satu-satunya juga kan, Iya, jadi karena- harapan orang tua. Oh, anak satu-satunya. Nggak juga sih, saya ya 2 bersaudara. Oh, Tapi saya yang paling diharapkan gitu. Kayak Kalau dari saya sendiri ingin pindah nggak sih? Sebenarnya ada dulu keinginan untuk pindah pas semester 2 juga karena banyak masalah lah. Wah, Ingin rata-rata pindah masalah keluarga. ke Madura di UTM kayak. Iya, UTM, Universitas Trunojoyo Madura. Terus mau ambil jurusan apa? Bahasa Oh, bahasa. bahasa Arab. Bahasa Arab. Wah. Iya, sebenarnya ingin Tapi ikut bahasa Arab. Kenapa? ujung-ujungnya enggak ya. Ujung-ujungnya enggak Karena? juga. Karena susah di dalam ekonominya nanti dan iya. takut salah pergaulan juga kata orang Ngurusnya tua. juga ya Iya. buat kesananya lagi. Buat Seperti pindahin kayak berkas. ngirim uangnya dan semacamnya. Kalau sama orang tua enak aja. Oh, orang tua asli di sini kah atau emang Orang Madura. orang Madura cuman dia Cuman merantau dari tahun 2021 itu merantau bukan 2021, udah lama sih. Saya belum lahir tuh sudah ada di sini. wah, mungkin Jadi 2021 lagi. saya tuh orang tua saya tuh dua-duanya orang Madura dan saya sendiri tuh lahir di Tarakan di Oh, asli Kampung Tarakan. 1. Iya, iya. Dan SD saya itu di 029 613. Oke. Habis itu 6 tahun saya di Tarakan, pindah ke Madura SMP-nya. Melanjutin SMP di Madura, mondok di Puncak Darussalam sampai SMA. Setelah SMA saya pindah ke sini, ke UB. Oke, oke. Jadi memang awalnya udah ada niat mau pindah gitu ya, tapi alhamdulillah akhirnya tetap menetap di jurusan teknik komputer gitu ya, Iya. karena mungkin ada beberapa alasan. Nah, kalau untuk saya pribadi kepikir niat mau pindah jurusan tuh enggak sih, cuman kayak pernah kepikiran bilang, aduh pengen gitu, kayak bagus gak sih pindah jurusan gitu. Tapi kalau untuk kayak niatnya benar-benar harus pindah enggak. Nah, cuman ya kayak jalani aja lah, mungkin sudah di sini aja, oke gitu aja. Sudah merasakan di awal Apa sudah. tuh? Oke, ini Bang, cara ngatasin malas kuliah gimana dong? Nah, berarti terkhusus ke Abang. Bang siapa Iya, ini? Abang-abang Ibnu kita. dan Akbar ya, nggak mungkin saya. Yang pertama cara mengatasinya ya dari motivasi kedua orang tua. Itu yang pertama. Iya sih, terkhusus orang tua ya. Dari Kalau orang untuk- tua. Kalau saya sendiri itu dari orang tua. Kalau untuk cinta nggak ada ya? Pastilah. Ada. Tapi lebih utama itu orang tua. Karena yang diharap cuman saya Iya. Saya Oh, anak sendiri. satu-satunya kah? laki-laki gitu. Oh, laki-laki. Dari Anak kedua. pertama juga, kedua. Kedua, Oh, berapa bersaudara sih? 2. Oh, 2. 1 perempuan Oke. di Madura. Jadi motivasi saya tuh dari orang tua. Apa katanya? Jangan jadi kayak saya. Maksudnya Pekerjaannya tuh jadi kayak saya, lebih tinggi lah. oh, kalau bisa gitu ya. Karena orang tua saya nih kerjanya tuh berat kan, Kalau boleh tahu kerja apa? bata merah. Bata merah. Iya, Oh, berat tuh ya. pembuatan bata merah. Pembuat Ya 1-2 sama tukangan lah, bangunan gitu. Agak berat. Kayak 11-12 gitu ya. Iya. Oke sih. Tapi alhamdulillah penghasilannya Lumayan. Iya, lumayan bisa. Mencukupi keluarga lah, atau mungkin ada hal lain. Iya, bisa mencukupi keluarga, bisa sampai kuliah juga. Oke. Oke, dari saya Gitu kan saja. untuk malas kuliah sih. Yang paling sering terjadi di mahasiswa, apalagi mahasiswa ke atas ini, kayak semester ke atas gitu kan. Malas kuliah sih wajar sih, itu mahasiswa. Apalagi kan diberi tugas banyak gitu. Paling pertama sih untuk malas kuliah sih, untuk motivasi diri sendiri sih, dari diri sendiri dulu. Iya, iya. Bagaimana
memperkuatkan hati gitu. Ini pikiran untuk bagaimana kita cara lebih bagus dari orang tua kita, pekerjaan kita, orang tua kita gitu kan, lebih meningkatkan derajatnya keluarga kita gitu kan. Iya. Nah itu diperlukan juga motivasi diri sendiri dulu. Kita mengingat gini, lulus nanti menjadi seperti apa gitu, kedepannya seperti apa gitu. Keren ya. Nah selain motivasi diri sendiri gitu, motivasi juga dari orang tua, seperti dari bapak atau orang tua gitu kan. Iya. Pastinya tuh kalau kita, apalagi kan itu paling terpenting sih motivasi diri sendiri dulu sih. Kita motivasi dari diri sendiri gitu ya. Iya benar. Kalau diri sendiri semangat ya semangat. Bang, ini ada lagi pertanyaan dari tim produksi, yaitu Bang, tutornya jadi jamet. Ya Allah. Tim produksinya ngadi-ngadi ya guys ya. Oke, mungkin kalian bisa jawab gimana? Jamet. Kalau dari saya sih nggak bisa, saya nggak bisa jamet aku. Wah, nggak bisa jamet. Kalau Jamet. Ibnu, Jamet tuh kayak jamet. kalau di Madura jamet tuh kayak anak pang gitu. Oh, anak pang. Iya. Kayak brutal gitu gak sih? Iya. Anak-anak nakal gitu ya. Wah. Itu jamet. Iya. Tutorial Oke. nggak ada tutorial. Nggak ada ya kan? Jadi kita ya nakal aja. mahasiswa baik-baik. Tapi rata-rata kata-kata jamet tuh untuk orang Madura. Iya, saya Jamet. seringnya dengarnya juga sih kayak di TikTok tuh kan, wah jamet parah gitu, gue jamet. Iya. Nah, ternyata. Oke, adapun closing statement dari kami bertiga yaitu jangan insecure. Raihlah masa depanmu. Selalu bersyukur. Sekian dari podcast Pulang Kuliah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah. Insecure aku.